setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup lebarkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Salam di dalam kasih Kristus dan selamat pagi dan selamat bertemu saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi. Pada pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita punya waktu yang sangat indah bertemu sekali lagi melalui pemberitaan firman Tuhan. Doa dan harapan saya dimanapun kita berada, Bapak Ibu tetap berada di dalam keadaan yang sehat, berada dalam keadaan yang terus bersemangat di dalam Tuhan, mempunyai kerinduan dan dahaga untuk terus bertumbuh di dalam iman percaya kita. Walaupun dalam beberapa masa ini kita jarang bertemu atau datang ke gereja oleh karena keadaan yang ada, namun kita percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan hadir bersama dengan kita karena Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Di mana Dia memberkati anak-anak Tuhan yang datang ke gereja mendengar firman Tuhan. Demikian juga saya percaya dimanapun kita berada pada saat ini mendengar firman Tuhan, kita tetap terus diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, pada pagi hari ini firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini telah saya ambil daripada surat Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 saya akan membaca untuk kita dari ayat 32 sampai ayat 38. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 sampai 38. Saya akan membacakannya untuk kita dengan suara yang dapat didengar di dalam terjemahan bahasa Malaysia, berkata demikian ayat 32. Ingatlah keadaan kamu pada masa lampau. Pada masa itu setelah cahaya Allah menyinari kamu, seringkali kamu menderita namun kamu tetap berjuang dengan gigih. Ada kalanya kamu dihina dan dianiaya di hadapan umum. Ada kalanya juga kamu rela menderita bersama-sama mereka yang diperlakukan demikian. Kamu ikut merasakan penderitaan orang yang dipenjarakan. Apabila segala milik kamu dirampas, kamu menanggungnya dengan gembira karena kamu tahu bahwa kamu masih mempunyai sesuatu yang lebih baik dan yang akan tahan selama-lamanya. 35. Oleh itu, janganlah putus harapan karena besar balasannya jika kamu tetap berharap. Kamu perlu bersabar supaya dapat melakukan kehendak Allah dan dengan demikian menerima apa yang diajarkannya. Hal ini demikian karena di dalam Alkitab tertulis hanya sebentar lagi lalu Dia akan datang, itu akan segera tiba. Dia tidak akan berlambat. Umatku yang melakukan kehendakku akan percaya kepadaku dan hidup. Tetapi jika ada antara mereka yang tidak lagi percaya kepadaku, aku tidak berkenan kepadanya. Kita ini bukanlah umat yang tidak lagi percaya kepada Allah dan bukan umat yang sesat. Sebaliknya, kita beriman dan diselamatkan. Haleluya. Ini adalah bahagian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. So, Bapak Ibu, kalau terlihat sedikit alasan penulisan surat Ibrani ini, kita tahu bahwa surat kepada orang Ibrani ini ditujukan kepada segolongan orang Kristian yang sedang menghadapi tantangan keras
Ada kemungkinan mereka akan meninggalkan atau membuangkan iman mereka oleh karena perkara-perkara yang mereka hadapi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau terlihat di dalam ayat yang telah kita baca ini, di sana penulis surat Ibrani ini memperingatkan mereka tentang hidup yang sebenarnya. Di mana di dalam ayat yang telah kita baca tadi, kita diperingatkan atau penerima atau pembaca surat ini diperingatkan bahwa hidup adalah perjuangan. So, jika kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, tuntutannya kita telah banyak melalui persoalan, tantangan yang begitu berat pada masa yang lalu, seperti dikatakan di dalam ayat yang telah kita baca tadi. Jadi pada saat kita telah melewati tantangan-tantangan hidup ini, kita sedari ada pengorbanan yang besar sehingga kita melewatinya. Janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita adalah kita boleh ada sampai saat ini karena anugerahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, daripada bahagian ini, saya ingin membawa kita melihat bahagian firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan ini dengan satu tema yang berkata, tindakan waktu berhadapan perjuangan hidup. Tindakan waktu berhadapan perjuangan hidup. Jadi kalau kita lihat, nyata bahwa penulis surat Ibrani tadi memperingatkan penerimanya bahwa keadaan-keadaan yang sedang mereka hadapi itu adalah satu perjuangan. Di mana dalam ayat 33 berkata, ada kalanya kamu dihina, dianiaya di hadapan umum. Dan di akhir daripada ayat 32 tadi dia katanya, seringkali kamu menderita, namun kamu tetap berjuang dengan gigih. So, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, apapun keadaan-keadaan yang mereka hadapi itu, sama ada mereka dianiaya, sama ada mereka dipenjara, sama ada hak-hak milik mereka dirampas dan sebagainya, itu merupakan satu perjuangan yang perlu mereka hadapkan. Jadi apakah tindakan yang sepatutnya, yang harus mereka lakukan saat mereka berhadapan dengan perjuangan hidup ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam mempertahankan iman kita untuk tetap di dalam Tuhan tidak mudah jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Karena kita sebagai manusia begitu banyak keterbatasan. Tuhan mengetahui sampai di mana batas kemampuan kita, sehingga Ia mengirimkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Kalau terlihat apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 12, di sana dia mengatakan bahwa Paulus mengatakan perjuangan kita adalah melawan kuasa kegelapan dan tipu daya iblis. Iblis datang bagaikan singa yang meraung-raung dan juga menyamar sebagai malaikat terang, sehingga tanpa kita menyadari kita dapat saja jauh dari Tuhan walaupun menurut pandangan kita baik. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam hidup kita sedari begitu banyak sekali tantangan yang dihadapi anak-anak Tuhan saat ini. Sehingga perjuangan yang sangat berat untuk dapat mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Ada satu contoh dalam Alkitab di mana seorang hamba Tuhan dapat mempertahankan imannya kepada Tuhan walaupun tantangan yang dihadapinya tidaklah mudah, yaitu Ayub. Kita dapat mencontohi sikap keteladanan dari Ayub. Ayub mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Ayub mampu berpegang teguh pada janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Dengan iman yang teguh dari Ayub, suatu kesaksian menjadi satu contoh bagaimana kita dituntun untuk tetap bertahan di tengah persoalan sesulit apapun, karena ada tangan Tuhan yang sedang menopang kehidupan kita sehingga kita dapat mampu bertahan dan keluar dari masa sulit tersebut, sehingga
upah yang Tuhan sediakan kepada kita, raihkan, yaitu mahkota kehidupan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 37, dikatakan bahwa dengan kita percaya kepada Tuhan, diam dan berlaku setia kepada Tuhan, dan bergembiralah sehingga apa yang kita inginkan akan diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita. Untuk itu janganlah kita mengundurkan diri dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk mundur daripada Dia. Tuhan menginginkan kita meraihkan upah yang telah disediakannya dengan satu syarat, bahwa kita tetap di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mana yang saya katakan di dalam tema kita tadi, tindakan waktu berhadapan perjuangan hidup. Kita sadar bahwa hidup ini adalah satu perjuangan. Di dalam satu perjuangan ianya bukan mudah. Kita pasti berhadapan dengan musuh kita. Kita berhadapan dengan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Keadaan-keadaan bertentangan dengan kehendak kita. Jadi Bapak Ibu, kita perlu mengambil satu tindakan yang tepat, agar kita dapat meraihkan kemenangan waktu kita berhadapan dengan perjuangan hidup ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang tindakan, ianya merupakan satu respon yang harus kita lakukan setelah kita menyadari bahwa kita sedang berhadapan dengan perjuangan hidup ini. Dan bagi kita sebagai orang yang percaya, respon yang positif atau respon yang tepat itu merupakan satu tindakan yang tepat, yang akan membimbing kita mendapat kemenangan, mendapat kelepasan atau mendapat kejayaan waktu kita berhadapan dengan perjuangan hidup ini. Jadi di dalam ayat yang telah kita baca tadi, penulis kitab Ibrani ini menyatakan 3 perkara, merupakan satu tindakan yang harus kita lakukan di dalam hidup kita saat kita berhadapan dengan perjuangan hidup yang ada pada saat ini. Seperti mana yang telah dia syorkan kepada pembaca atau penerima suratnya ini. Saat mereka berhadapan dengan tantangan hidup, waktu mereka dianiaya, waktu mereka ditolak, waktu hak mereka dirampas. Inilah hal-hal yang memampukan mereka untuk melaluinya. Yang pertama, daripada ayat yang ke-35 berkata, oleh itu janganlah putus harapan, karena besar balasannya jika kamu tetap berharap. Di sini hal yang pertama, tindakan yang pertama yang harus kita ambil saat kita berhadapan dengan perjuangan hidup ini adalah kita harus tetap hidup dengan iman. Hiduplah dengan iman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau terlihat di dalam bahagian yang ke-11, Ibrani pasal yang ke-11, dia menyatakan bahwa iman itu adalah dasar segala sesuatu. Dalam ayat yang pertama katanya beriman berarti yakni sungguh-sungguh akan perkara-perkara yang diharapkan dan mempunyai kepastian akan perkara-perkara yang tidak dapat kita lihat. Dan ini artinya iman. Tindakan yang tepat yang harus kita lakukan saat kita berhadapan dengan perjuangan hidup itu, kita harus hidup tetap di dalam iman kita. Karena beriman itu berarti yakin sungguh-sungguh akan perkara-perkara yang diharapkan. Kita menjadi orang Kristen karena kita mempunyai harapan yang pasti di dalam Yesus. Yesus telah mati di kayu salib oleh karena kita. Darahnya dicurahkan untuk menyuci dan menguduskan kita. Kebangkitannya daripada kematiannya itu merupakan kebangkitan yang memberikan hidup bagi setiap orang yang percaya. Dan itu adalah perkara yang kita imani. Dan apapun perjuangan, apapun rintangan yang kita hadapi, biarlah kita tetap berpegang kepada iman itu ya Bapak Ibu. Karena hal-hal ini kan memimpin kita. Kata firman Tuhan, karena besar balasannya jika kamu tetap berharap. Di dalam pasal yang ke-11 ayat 6 itu juga berkata bahwa kita berkenan kepada Allah oleh karena iman. Ya,
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ini alasannya mengapa kita harus tetap beriman pada saat kita berhadapan dengan perjuangan hidup ini. Karena iman itu adalah dasar hidup kita sebagai orang percaya. Dasar yang kuat dan kokoh yang memampukan kita berdiri teguh walau apapun badai menerpa hidup kita. Dalam hidup kita beriman itu menjadikan kita tetap berkenan kepada Allah. Dan ketiga, dalam ayat yang ke-38 yang telah kita baca tadi, kita hidup oleh karena iman dalam Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah tindakan yang pertama yang harus kita lakukan. Apapun perjuangan hidup kita yang kita lalui dan hadapi, biarlah kita tetap mengimani segala janji dan harapan di dalam Yesus. Yang kedua, perkara yang kedua merupakan tindakan tepat waktu kita berhadapan dengan perjuangan hidup ini, dikatakan dalam ayat yang ke-36. Kamu perlu bersabar supaya dapat melakukan kehendak Allah dan dengan demikian menerima apa yang dijanjikannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Apapun tantangan, rintangan yang merupakan perjuangan hidup kita, jangan kita melepaskan keyakinan kita. Ini yang kedua. Jangan kita melepaskan keyakinan kita di dalam Tuhan. Di mana dalam ayat ini memperingatkan kita perlu bersabar. Kesabaran itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh orang yang percaya saat dia berhadapan dengan perjuangan hidup itu, yang menandakan bahwa dia tetap mempertahankan, tidak mau melepaskan keyakinan yang ada di dalam dia. Oleh karena dia tahu bahwa apapun yang dia hadapi itu adalah hal yang bersifat sementara. Sehingga akhir daripada ayat ini mengatakan bahwa dengan demikian menerima apa yang dijanjikannya. Jadi orang yang tetap mempertahankan keyakinannya di dalam hidupnya dengan bersikap bersabar, dia dapat melakukan kehendak Allah. Dia juga dapat menerima apa yang dijanjikannya. Maka itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, inilah sebabnya sebagai orang yang percaya saat kita berhadapan dengan perjuangan hidup kita, jangan kita sama sekali melepaskan keyakinan kita di dalam Tuhan. Karena itulah yang memampukan kita tetap melakukan kehendak Allah. Dan itulah yang memberikan kita dapat menerima apa yang dijanjikannya untuk kita. Haleluya. Firman Tuhan sangat indah buat kita. Yang ketiga, yang merupakan tindakan yang harus terlakukan di dalam hidup kita sebagai orang Kristen saat kita berhadapan dengan perjuangan hidup. Dalam ayat yang ke-38 berkata, umatku yang melakukan kehendakku akan percaya kepadaku dan hidup. Tetapi jika ada antara mereka yang tidak lagi percaya kepadaku, aku tidak berkenan kepadanya. Kalimat tidak lagi percaya kepadaku perlu kita perhatikan. Di mana perkara yang ketiga yang ingin saya katakan di sini. Tindakan yang harus kita lakukan saat kita berhadapan dengan perjuangan hidup kita adalah membentukkan larangan juga. Jangan kita mengundurkan diri. Apapun keadaan yang kita hadapi, apapun rintangan, apapun pergumulan hidup, apapun kesusahan yang kita hadapi, jangan kita mengundur diri daripada hidup kita di dalam Tuhan. Jangan kita mengundurkan diri kita daripada iman percaya kita. Jangan kita mengundurkan diri kita daripada keyakinan yang telah kita miliki. Karena di dalam hal ini dia telah berjanji bahwa orang yang tetap hidup menurut kehendaknya, katanya, akan hidup. Dan orang yang tidak percaya kepadanya, dia tidak berkenan kepadanya. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, apalagi dalam keadaan yang sangat-sangat berat pada saat ini, saya percaya masing-masing kita punya beban perjuangan hidup yang kita perlu ketahui. Apakah tindakan? Apakah
respon kita terhadap perjuangan hidup yang kita hadapi. Firman Tuhan memperingatkan saya dan Anda. Satu tindakan tepat yang memampukan kita untuk berdiri teguh dan melewati segala tantangan hidup itu dengan penuh kesyukuran, yaitu yang pertama, biarlah kita hidup dengan iman. Yang kedua, jangan kita melepaskan keyakinan kita. Yang ketiga, jangan kita mengundur diri. Apapun bentuknya perjuangan hidup kita pada saat ini, pandanglah Tuhan. Lihatlah Tuhan. Di mana contoh yang telah saya kongsikan tadi, yaitu Ayub. Di dalam kesukaannya, memiliki segalanya, pada mulanya dia tetap menjadi orang yang berdoa. Pada saat dia kehilangan segalanya, dia tetap berdoa. Saat dia melihat tangan Tuhan yang telah membantu dan menolong dia akhir hidupnya, dia tetap berdoa. Karena dia telah memiliki dan bertindak dengan tepat saat dia berhadapan dengan perjuangan hidupnya. Demikian juga kerinduan saya bagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi. Biarlah kita mengambil tindakan yang tepat pada waktu kita berhadapan dengan perjuangan hidup. Demikian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan. Mari kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami di surga, Allah yang hidup, Allah yang maha kasih, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang maha hadir. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur. Tanda kasih-Mu kepada kami sebagai umat-Mu, Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu, di mana Engkau menyatakan sebenarnya kedudukan hidup kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Ianya merupakan satu perjuangan, dan perjuangan kami itu bukan melawan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa, penghulu-penghulu yang di udara yang tak kelihatan dengan mata kasar. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena firman-Mu menyatakan satu kebenaran yang kami harus miliki dan memampukan kami untuk bertahan di dalam hidup ini saat kami berhadapan dengan tantangan hidup ini. Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara daripada firman-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus yang menguasai pikiran, jiwa, dan roh kami untuk menyingkapkan kebenaran firman-Mu ini, sehingga firman-Mu ya Tuhan menjadi satu pegangan, menjadi pedoman buat hidup kami di masa yang akan datang ini. Sekalipun kami diperhadapkan dengan perjuangan hidup yang berat, karena itulah kekuatan kami dalam Engkau. Tetap hidup di dalam iman percaya kami ya Bapa. Tidak akan melepaskan keyakinan yang ada pada kami dan tidak mengundurkan diri apapun cebaran hadang yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang maha tahu mengenal perjuangan umat-umat-Mu pada saat ini. Oleh sebab itu Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penuh dengan penuh kasih untuk menolong mereka, untuk menguatkan mereka, membantukan mereka supaya mereka dapat bertahan di dalam hidup rohani mereka. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Engkau terus menaungi, membungkusi jemaat-Mu di dalam kuasa-Mu, di dalam darah-Mu, agar mereka dijauhkan daripada segala tentangan-rintangan iblis, cobaan godaan iblis. Bahkan dalam perlindungan Tuhan kami tetap yakin dan percaya, kami dibebas dan dilepaskan daripada sentuhan jangkitan COVID-19 ini. Tuhan, Engkau berkati umat-umat-Mu di dalam keperluan harian mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka Tuhan, bahkan penjagaan mereka, kebun ladang mereka Engkau berkati. Apapun supaya mereka Tuhan dapat menikmati berkat Tuhan dalam hidup keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa Engkau berkati jemaat-Mu, anak-anak kami yang bersekolah. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan.
Keluarga Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang mencari pekerjaan, Kau temukan mereka dengan pekerjaan yang baik pada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba-Mu berdoa pada saat ini juga mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang punya kelemahan tubuh yang sakit, Bapa, Engkau sembuhkan mereka. Yang punya beban masalah pergumulan hidup, Engkau jawaban bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa karena kami yakin dan percaya Engkaulah Tuhan yang mendengar doa kami. Dan kami tahu Engkau menjawabkan doa kami tepat pada waktu-Mu menurut kehendak-Mu sendiri. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Amin. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.